Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu Tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Iswardi SAG. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Tuhan. Kurban atau ibadah kurban merupakan salah satu ibadah dan sekian banyak macam ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Maka ibadah kurban ini salah satu ibadah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara melakukan penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, lalu diiringi pada hari Tasrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban ini, Bapak Ibu, telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Inilah salah satu yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, supaya kita mampu memahami apa maksud sebenarnya dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul terhadap umat dan kepada kita ini. Kata Rasul, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di antara umatku, ya Allah berikan ia kemampuan finansial, kemampuan rezeki untuk bisa berkorban tahun ini, lalu dia sengaja menolak ibadah kurban itu. Dia enggan untuk menunaikan ibadah kurban yang diperintahkan oleh Rasul kepada umat ini. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat musala kami. Dari hadis ini, maka ulama-ulama, khusus ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa ibadah kurban itu bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang telah memiliki kecukupan dirinya untuk berkurban, maka wajib hukumnya kalau dia mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Tapi kalau kita sengaja menghindar dan menolak untuk menunaikan ibadah kurban, padahal kita mampu untuk menunaikan ibadah kurban itu,
Maka disitulah bagian Rasul menjelaskan fala taqrabanna musallana. Tak usahlah kamu lagi menghampiri dan mendekati musola kami ini. Maka berdosalah bagi dirinya, karena dia sanggup untuk berkorban tapi dia enggan untuk menunaikan ibadah kurban. Maka ibadah kurban ini Bapak Ibu merupakan suatu ibadah. Bagaimana setiap insan, setiap diri kita ini mesti kita bisa memahami akan rahasia di balik kurban itu. Kalaulah memang ibadah kurban itu adalah satu ibadah yang khusus untuk mendekatkan, menghampiri diri kita kepada Allah, kurban yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul itu? Apakah sapi yang kita sembelih, kerbau dan domba yang kita sembelih itu, apakah mampu menghantarkan diri kita ini, ruhani kita untuk sampai berlikuk dengan Allah atau tidak? Maka malam inilah kita mencoba untuk menyikapi dan membuka rahasia hakikat di balik kurban itu. Karena Allah katakan apa kepada diri kita? Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada dirimu, nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepada hambanya. Iza ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada dirimu, kata Allah, la tuhsuha, aku pastikan kamu tidak akan pernah sanggup dan mampu untuk menghitung, mengkalkulasikan nikmat itu kepada dirimu. Karena begitu banyak nikmat itu yang telah Allah titipkan kepada diri kamu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang engkau punya, yang engkau miliki, semuanya itu datang dari sisiku, datang dari diriku, kata Allah. Karena begitu banyaknya nikmat dan rezeki serta karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Andai kata pun kita Bapak Ibu pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, rajin kita menunaikan suatu ibadah dan ubudiah kepada diri, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan dengan baik, dan apa yang Allah larang kepada kita, kita jauhi. Namun jikalau dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dengan ubudiah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu belum sepadan, itu belum sebanding dengan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita ini. Satu contoh Bapak Ibu, Allah titipkan kita namanya nikmat penglihatan. Satu nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada diri kita dibandingkan dengan syukur kita kepada Allah. Maka nikmat penglihatan itu dengan ibadah yang kita lakukan, maka ibadah kita belum sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada diri kita. Belum lagi namanya nikmat pendengaran, belum lagi namanya nikmat penciuman, nikmat lisan, nikmat akal, belum lagi namanya nikmat iman. Begitu banyak nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada diri kita ini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka Allah suruh kita ini untuk menunaikan ibadah sholat. Fasholli li rabbika.
maka dirikanlah sholat itu untuk aku, kata Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, betul-betul ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dan kita perbuat itu hanya untuk Allah seorang saja. Jangan ada niat di dalam niat, Bapak Ibu. Kalau kita beribadah ada niat di dalam niat, maka apa yang kita niatkan di dalam niat itu, maka itulah yang menjadi sembahan kita. Itulah yang menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah hanya sebagai perantara atau wasilah untuk sampainya hajat dan niat kita itu. Disinilah letaknya peranan ikhlas dalam melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah itu betul-betul ikhlas kita menunaikan ibadah dan ketaatan dalam hidup ini. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu tidak lagi kita gantungkan dalam ingatan kita. Ibadah yang kita perbuat itu tidak lagi kita ikat pada lisan kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah seutuhnya. Inilah komitmennya seorang hamba. Setelah ia mengenal dan memahami bahwa Allah itu cuma yang pantas kita ibadahi. Allah itu cuma yang pantas kita bersandar dan bergantung kepada dirinya. Kalau Allah itu adalah satu-satunya yang pantas kita ibadahi, tempat kita bersandar dan bergantung kepada dirinya, maka di situ pula lah semua ibadah dan ketaatan kita, hidup dan mati kita itu mesti diserahkan kepada Allah seutuhnya. Ini yang kita ungkapkan dalam perasaan batin kita ini kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya tertuju untuk Allah semata-mata. Jadi tidak ada yang lain yang kita tuju selain Allah, Bapak Ibu. Apabila kita mencari sesuatu di balik ubudiyah kita kepada Allah, maka yang kita cari itulah sebenarnya menjadi sembahan kita. Yang kita cari itulah sebenarnya menjadi Tuhan kita. Sementara Tuhan kita hanya sebagai wasilah saja. Inilah yang dikatakan ibadah yang hampa, ibadah yang percuma dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu mengira dan menyangka telah melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada aku. Kamu telah mengira, kamu telah mempersiapkan amal yang terbaik untuk aku. Padahal kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Tapi kamu tidak menyadarinya, kata Allah. Maka jadikanlah Allah itu menjadi orientasi kita dalam beribadah. Jadikan Allah itu menjadi tujuan kita dalam beribadah. Sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul dengan hati yang ikhlas itu, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Andai kata pun Allah tidak menjanjikan sesuatu pahala dan surga bagi diri kita, apakah tidak pantas Allah itu kita ibadati? Apakah tidak pantas Allah itu kita katakan sebagai Rabb dan Tuhan kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita agungkan dirinya, kita puji dirinya, kita besarkan dirinya? Tentu pantas, layak, Bapak Ibu. Karena Allah itu kita sembah. Allah itu adalah Rabb dan Tuhan kita. Begitu sebenarnya kemurnian hati dan jiwa kita itu untuk mengimani Allah itu sepenuh hati. Jangan ada udang di balik bakwan, jangan ada udang di balik batu, Bapak Ibu. Jangan ada nih di dalam nih. Allah tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kita. Allah tetap akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kita lakukan. Apa janji Allah kepada kita, Bapak Ibu? Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mau melakukan amal soleh, dia patuh kepada aku, apa yang aku perintahkan dikerjakannya, apa yang aku larang ditinggalkannya, dia tidak ragu dengan jaminan aku kepada dirinya, dia tidak khawatir dengan janji-janji aku yang telah aku utarakan kepada dirinya. Wa huwa mu'min, dia tetap beriman kepada aku, maka aku berikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak kepada dirinya daripada kehidupan sebelumnya. Aku mudahkan urusan hidupnya, aku angkat derajat dan maqamnya. Dimudahkan Allah lisan kita ini untuk berzikir dan ingat akan dirinya. Dimudahkan Allah kalbu kita ini untuk bermahabbah kepada dirinya. Dan Allah mudahkan rohani kita untuk bermusahadah dengan diri. Ketika itu apa kata Allah? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ingat kata Allah, aku akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kamu lakukan. Allah memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kita perbuat. Itu artinya apa? Sebesar zarah kebaikan kita, tidak pernah Allah lupakan. Tetap Allah beri ganjarannya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Andai kata pun Bapak Ibu ada keinginan kita, ada harapan kita, betul-betul ingin masuk ke dalam surganya Allah, bisa berjumpa kita dengan anak keturunan kita, namun amal yang kita lakukan ini banyak aibnya Bapak Ibu. Namun ibadah yang kita lakukan ini banyak cacatnya, banyak kurangnya. Kalau banyak cacat, aib dan kurangnya, tentu tidak ada harapan bagi diri kita ini untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi karena kita beribadah kepada Allah itu bukan karena yang lain, tapi betul-betul karena mahabbah kepada dirinya. Karena dia adalah Rabb kita, dia adalah Tuhan kita. Kita yakin dengan apa yang Allah sampaikan kepada diri kita. Muncul suatu konsep di dalam batin kita ini, ungkapan batin kita kepada Allah, ilahi anta maksudi waridoka maklud. Maka Allah hantarkan juga kita ini untuk bisa masuk dalam surganya, dan Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita. Kalau Allah sudah mengutarakan itu kepada kita Bapak Ibu, Allah telah membukakan rahasia pintu Rahman dan Rahimnya kepada diri kita. Kenapa kita masih bimbang dan ragu juga melakukan ibadah dan ketaatan kepada dirinya? Kenapa kita masih menuntut-nuntut Allah itu? Kenapa kita beribadah masih melakukan tawar-menawar dengan dirinya? Padahal Allah sejelas-jelasnya, seterang-terangnya membukakan rahasia akan janjinya kepada diri kita. Makanya Bapak Ibu, Ustaz katakan, kalau ada manusia masih menuntut-nuntut Allah, masih ragu dengan janji Tuhan, padahal Allah telah menjanjikan yang terbaik untuk diri kita, sama artinya kita Bapak Ibu memancing ikan di dalam baskom. Udah jelas ikan itu di dalam baskom, kita pancing juga lagi Bapak Ibu. Kan kardio sesio namanya itu. Ikan lado di embeng, lado dalam baskom, awak panciang ya tuh. Itu perbuatan yang lago namanya, perbuatan yang sia-sia tuh. Padahal Allah katakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan itu kepada diri kita, mestinya kita ini patuh aja lah kepada Allah. Yakin aja lah kita kepada Allah, jangan ragu kita. Kalau kita bimbang dan ragu dengan Allah, lalu dengan siapa kita mesti yakin lagi? Padahal Bapak Ibu, rajin pun kita beribadah kepada Allah, taat pun kita beribadah kepada Allah,
Allah tuh takkan pernah butuh dengan amal-amal ibadah kita. Allah tidak pernah bergantung dan bersandar kepada amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau Allah tidak pernah bersandar, tidak pernah bergantung dengan amal ibadah dan ketaatan kita lakukan, lalu di mana letaknya bagi kita untuk melakukan tuntutan kepada Allah? Apa kita tak malu kepada Allah bahwa setiap amal yang kita lakukan, setiap kebaikan yang keluar dari diri kita itu semuanya datang daripada kehendak Allah. Itu terjadi karena anugerah dan rahmatnya Allah. Kalaulah seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu semuanya datang daripada kehendak Allah, rahmat dan anugerahnya Allah, di mana letak layak dan pantasnya kita akan menuntut Tuhan? Malu kita di hadapan Allah. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khosirin. Kalaulah bukan karena rahmatku, kalaulah bukan karena karunia aku, kalaulah bukan karena belayan kasih sayang aku kepada dirimu, lakuntum minal khosirin. Kamu selalu berada dalam keadaan rugi. Kamu tidak akan pernah bisa mendirikan suatu ibadah dan ketaatan kepada aku. Mazaka minkum min ahadin abadah. Selama-lamanya dirimu tidak akan pernah suci dan bersih. Tapi kenapa dirimu bisa bersih dan suci? Kenapa kamu bisa mendirikan suatu ibadah dan ketaatan? Itu karena kasih sayang aku kepada dirimu, kata Allah. Nah, basuh awaknya disuruh Tuhan awak bakacu sebenarnya. Baca min lah ya tahu. Nah, tilik dirimu, center dirimu, bakacu lah kata Tuhan. Begitu Allah menjelaskan. Maka sadarilah bahwa ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, Allah pun tidak akan pernah butuh dengan ibadah yang kita lakukan itu. Kalau Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Bapak Ibu, toh kenapa ujung-ujungnya Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Allah perintahkan kita beribadah kepada dirinya, bukan ada kepentingan Allah di dalamnya. Tidak ada kepentingan pribadi Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan itu. Tapi Allah perintahkan kita beribadah kepada dirinya. Allah sebenarnya ingin melihat sejauh mana kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah setelah kita mengenal dan menyatakan anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Jadi Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah setelah kita menyatakan Allah itu adalah Rabb kita. Bukan ada kepentingan Tuhan di dalamnya, tidak pernah ada. Mau disembah aku, tidak disembah aku udah Tuhan, aku Rabb. Engkau sembah pun aku, kata Allah, tidak akan bertambah akan kebesaran dan kemuliaan aku. Tak pun disembah aku, tidak akan pernah berkurang akan kemuliaan aku, kata Allah. Karena aku tidak pernah bersandar kepada dirimu. Kemuliaan aku bukan karena pujianmu. Kemuliaan aku bukan karena sanjungan kamu terhadap diriku. Bahkan kamu mulia, kamu bisa berbahagia, kamu bisa melakukan suatu ibadah dan ketaatan serta kebaikan itu karena kasih sayang aku, itu kata Tuhan. Disitulah kita mesti sadar dan mengerti bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka setelah kita, Bapak Ibu, betul-betul menunaikan ibadah sholat itu dengan ikhlas dan baik kepada Allah, maka barulah Allah perintahkan namanya wanhar, dan berkurban kamu. Jadi habis sholat wajib berkurban, habis sholat subuh wajib kita berkurban, habis sholat zuhur wajib kita berkurban, habis sholat asar wajib berkurban, habis sholat maghrib wajib berkurban, habis sholat isya juga wajib berkurban. Apa sanggup kita melakukan itu, Bapak Ibu? Setiap selesai sholat kita mesti berkurban.
mesti sanggup dan bisa. Maka malam ini kita akan buka rahasianya bagaimana Bapak Ibu mampu dan sanggup berkorban setelah selesai sholat sampai habisnya usia umur kita ini. Inilah yang akan kita jabarkan malam ini tentang rahasia ibadah kurban secara zahir dan secara batin. Jadi kurban itu Bapak Ibu ya mesti kita lakukan secara zahir dan batin supaya Bapak Ibu kita bisa mengamalkan ayat itu. Ya, ada yang tak hafal ayat itu Bapak Ibu? Nah, soal Kausar ada yang tak hafal? Hafal semuanya kan? Nah, hafal. Jadi nggak perlu ditulis ayatnya kan udah hafal. Jadi kurban secara syariat, kemudian kurban secara hakikat. Yang pertama Bapak Ibu, kurban secara syariat. Ya, syariat itu secara ilmu fikih namanya. Ya, syariat ini namanya secara ilmu fikih. Sedangkan kurban secara hakikat ini secara ilmu tauhid. Nah, sekarang kita fokus kepada kurban secara syariat atau fikih. Kurban secara ilmu syariat atau ilmu fikih itu yang kita kurbankan itu namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu artinya Bapak Ibu hewan ternak. Hewan ternak itu ini pertama adalah onta, yang kedua kerbau, yang ketiga adalah sapi, yang keempat adalah jawi. Sama sapi jawi Bapak Ibu? Di mana tak sama tuh? Oh, tulisan. Yang kelima adalah domba atau kambing. Jadi kurban secara ilmu syariat, ilmu fikih itu yang kita kurban, yang kita sembelih itu Bapak Ibu, itu namanya hewan ternak ya, berupa onta, kerbau, sapi, jawi, domba atau kambing. Nah, jadi kalau kurban secara syariat, kurbannya onta itu lebih afdal daripada kurbannya kerbau. Kurban kerbau itu lebih afdal daripada sapi. Sapi lebih afdal daripada domba. Di mana letak afdalnya? Afdalnya itu dari sisi dagingnya. Nah, karena memandangnya secara syariat itu, kalau hewan itu tinggi nilainya, tinggi harganya itu dilihat dari sisi dagingnya. Ya. Nih, inilah yang kita sembelih dalam rangka taqarruban ilallah. Kita sembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha itu tanggal berapa, Bu? 10 Zulhijjah. Nah, nih. Kemudian diiringi 3 hari setelahnya disebut hari apa, Bapak? Hari Tasyrik tanggal berapa tuh? 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini waktu penyembelihannya. Nah, maka penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha diiringi dengan 3 hari tasyrik, ya. Ini kita sembelih ya hewan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita menyembelih hewan ternak itu jangan ada kesannya untuk menzoliminya. Jangan kesannya hewan itu tersakiti. Supaya tidak ada kesannya hewan itu terzolimi dan tersakiti, maka sembelihlah hewan itu dengan kasih sayang.